Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini bukunya ya nak. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak bisa lihat di halaman 155. Nah, ini sistem pencernaan manusia. Kita masuk ke yang pertama adalah nutrisi di halaman 156. Nah, sekarang kita lihat. Coba perhatikan aktivitasmu sehari-hari. Kalian ke sekolah, kalian bermain, kalian mengerjakan tugas, dan semua kegiatan yang kalian lakukan. Semua kegiatan yang kamu lakukan itu membakar energi dalam tubuhmu, sehingga kamu butuh makan. Nah, sekarang makanan apa yang akan kalian makan? Pilih yang enak-enak atau yang bergizi. Kalau kalian suka makan makanan yang asal, nah disuka anak-anak ya, ciki-ciki, makanan ringan seperti itu, belum tentu memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Nutrisi pada makanan itu berperan dalam memberikan energi pada tubuh. Untuk apa? Untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel-sel yang rusak. Sekarang kebutuhan energi dalam tubuhmu itu apa saja? Anak-anak bisa melihat di halaman 159. Kebutuhan energi. Tubuhmu itu memerlukan energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan ke sekolah, membaca buku, mempertahankan suhu tubuhmu tetap normal 30 derajat Celcius. Nah, itu semua membutuhkan energi dan diambil dari makanan yang kalian makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas tersebut dinyatakan dalam satuan kalori. Dan makanan yang kita makan juga dinyatakan dalam satuan kalori. Apa maksudnya? Satu satuan kalori atau kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gram air sebesar 1 derajat. Jadi untuk menaikkan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Dan setara dengan 4200 joule. Sekarang kita lihat makanan-makanan yang ada di bawah ini. Ini ada nasi putih, ini ada roti, dan ini ada pisang. Masing-masing makanan ini mempunyai jumlah kalori yang terkandung di dalamnya berbeda-beda. Alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam setiap gram makanan disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter ini alat yang terdiri atas wadah logam yang direndam dengan sejumlah air yang sudah diketahui volumenya, terus sampel makanan kering yang beratnya juga sudah ditentukan, diletakkan pada sebuah tempat dalam wadah tersebut. Dan wadah itu diisi dengan oksigen dan direndam air. Selanjutnya, makanan tersebut dipanaskan sehingga makanan teroksidasi sempurna. Kemudian
Diukur perubahan suhunya. Karena volume air sudah diketahui, maka jumlah panas yang dilepaskan oleh makanan itu dapat dihitung nilai kalorinya. Ini waktu kelas 7 kalor. Nah, ini adalah kalorimeter, alat untuk mengukur jumlah kalori dalam makanan. Yang bawah ini isolator. Isolator itu tidak menghantarkan panas. Nah, ini adalah sampel makanan yang terbakar. Ini ada pengaduknya. Dan ini adalah air yang sudah ditentukan volumenya. Ini termometer untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi. Dan ini kawat penghantar listrik pembakaran sampel makanan. Dari hasil penelitian, ternyata diperoleh rata-rata yang diambil itu menyatakan kalori yang dihasilkan dari 1 gram karbohidrat adalah 4,1 kilokalori. 1 gram protein juga 4,1 kilokalori. Tetapi ada yang mengatakan antara karbohidrat dan protein tidak sama 4,1. Nah, kalau yang lemak menghasilkan 9,3 kilokalori dalam 1 gram. Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Oke? Paham tentang kalori? Sekarang anak-anak, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh seseorang selama sehari-hari itu berbeda-beda. Tergantung apa? Nah, tergantung usia. Bayi, anak-anak, remaja, orang tua, kebutuhan energinya beda. Jenis kelamin, laki-laki sama perempuan juga beda. Kalau kamu lihat makan cewek sama cowok, banyakan siapa? Ya kan? Terus yang berikutnya, aktivitas yang dilakukan. Orang yang biasa duduk santai di rumah dengan pekerja bangunan, pasti energi dan makanan yang dibutuhkan juga beda. Oke? Nah, ini dicontohkan. Kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai olahraga dibandingkan hanya duduk dan istirahat. Kenapa? Karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan oleh tubuhmu lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan yang kamu makan juga lebih cepat dibandingkan orang yang hanya duduk dan istirahat. Sekarang kita lihat di halaman 161. Pada tabel ini dituliskan jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Yang pertama, berjalan naik tangga. Itu 1100 kilokalori per jamnya. Berlari 570, berenang 500, latihan berat 450, berjalan-jalan cuma 200, dan beristirahat 100. Jadi beda-beda jumlah kalori yang dibutuhkan. Ternyata yang paling besar adalah naik tangga. Sama orang yang berlari aja 2 kali, hampir 2 kalinya. Oke? Sekarang kita lihat berikutnya. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Dalam kondisi ini, berat badanmu akan cenderung tetap, bodinya seimbang. Berat badannya enggak jadi mbot-mbot. Nah, sekarang kita lihat. Jika kalori yang masuk dalam tubuhnya melebihi yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif.
yang dikeluarkan sedikit makanya banyak. Apa yang terjadi? Jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Kenaikan berat badan akan terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak. Sebaliknya, jadi ini nanti bisa jadi gembrot ya. Tapi sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan oleh tubuhmu saat beraktivitas itu lebih besar dari kalori yang masuk lewat makanan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuhmu akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan. Dan inilah yang menyebabkan turun berat badan atau jadi kurus gara-gara aktivitasnya besar tapi makannya sedikit. Ya. Nah, untuk menjaga berat badanmu agar tetap seimbang, bodinya oke, ideal, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh harus sama dengan kalori yang dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat jenis nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh itu apa saja, Bu. Nah, ini. Jadi jangan asal makan saja, tetapi harus memperhatikan nilai gizi atau nutrisi. Apa itu? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, harusnya makanan yang baik untuk kita konsumsi itu mengandung 6 jenis nutrisi. Yang pertama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Tetapi kalau yang vitamin, mineral cuma dalam jumlah yang sedikit, tapi tetap dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin itu merupakan nutrisi organik atau yang mengandung karbon. Sedangkan yang anorganik atau tidak mengandung karbon itu adalah air dan mineral. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein itu harus dicerna dulu, dipecah menjadi lebih kecil agar bisa terserap oleh tubuh. Tetapi kalau air, vitamin, mineral itu dapat langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita. Sekarang kita bahas yang pertama adalah karbohidrat. Di sini setiap molekul karbohidrat itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini merupakan sumber utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula ini merupakan karbohidrat yang sederhana. Kalau yang pati dan serat merupakan karbohidrat yang kompleks. Contoh dari gula itu banyak terkandung pada buah-buahan, madu, dan susu. Kalau yang pati dan serat itu bisa dari kentang, umbi-umbian, biji-bijian, dan yang serat itu pada dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan itu merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan,
sehingga dikeluarkan dalam bentuk feses atau biasa disebut dengan defekasi. Jadi serat itu bukan sumber energi bagi tubuh. Konsumsi karbohidrat yang berlebih itu juga sangat berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Jika pankreas tidak berperan penting dalam pembuatan insulin, dia akan menyebabkan diabetes. Dan penyakit diabetes ini menurut WHO 246 juta orang di dunia itu mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Karena jumlahnya yang sangat besar ini disebut dengan the silent pandemic, the silent epidemic. Penyebab utama peningkatan diabetes adalah gaya hidup. Jadi, kalau kalian olahraga yang teratur, pengaturan pola makan yang tepat, berpikiran positif, itu dan gaya hidup yang sehat bisa menyebabkan menguranginya timbulnya diabetes lebih dari 50%. Untuk mengetahui kadar gula dalam darah dalam tubuhmu, kamu dapat menggunakan alat pengukur gula darah. Kalau gula darah normal itu berkisar 60-100 mg per desiliter saat kondisi tidak makan. Tetapi kalau sudah makan itu 140 mg per desiliter. Nah, ini alat untuk mengukur kadar gula darah. Nutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gramnya. Dia mampu melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dibagi menjadi dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Contoh dari lemak tak jenuh, jadi lemak tak jenuh itu pada suhu kamar dia berbentuk cair. Contohnya minyak nabati. Nah, kalau minyak nabati dan lemak yang terdapat dalam biji itu yang lemak tak jenuh ya. Kalau yang lemak jenuh pada suhu kamar itu bentuknya padat. Ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih ini dapat meningkatkan kolesterol. Dan kolesterol darah yang tinggi ini bisa menyebabkan penyakit stroke dan jantung. Sekarang kita lihat. Ini adalah minyak dari biji-bijian. Ya. Ini yang sebelah kiri atau A ini adalah lemak tak jenuh. Sementara yang kanan ini adalah margarin, disebut dengan lemak jenuh. Inilah jika lemak jenuh ini berlebih, maka dapat meningkatkan kolesterol, dan kolesterol yang tinggi ini dapat menyebabkan stroke atau penyakit jantung. Oke. Nah, bagaimana Bu ini? Ayo kita lakukan ini, silahkan besok dilakukan bersama teman kalian saat kalian sudah masuk sekolah. Membedakan makanan yang berlemak dan tidak itu tinggal pakai kertas. Kalau yang berminyak itu biasanya mengandung lemak. Nah, di halaman 168 itu disebutkan makanan yang mengandung lemak biasanya akan cenderung berminyak
atau memiliki rasa gurih seperti keripik kentang dan kacang-kacangan. Nah, kita lihat di halaman 168 ini ada tabel kandungan lemak pada beberapa jenis makanan. Permen 12 gram, camilan renyah 42 gram, jagung 4 gram, keripik kentang 10 gram, dan kue dari tepung itu cuma 1 gram. Ternyata dari tabel ini yang paling banyak mengandung lemak adalah camilan renyah, ciki-ciki, potato, dan sebagainya. Camilan-camilan renyah ini ternyata mengandung lemak yang tinggi. Jadi camilan renyah merupakan makanan ringan yang tidak sehat. Oke. Sekarang kita lanjut nutrisi yang ketiga. Nutrisi yang ketiga adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh kita. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kamu makan setiap hari itu dibagi menjadi dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu yang berasal dari hewan, protein nabati itu yang berasal dari tumbuhan. Nah, contoh dari protein hewani itu berasal dari makanan daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kalau yang protein nabati itu dari kacang-kacangan. Contoh kedelai, kacang hijau. Atau kedelai ini biasa digunakan untuk membuat tempe dan tahu. Nah, kita lihat anak-anak. Sumber protein di halaman 169 di sini ada daging, telur, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, ikan, susu ya. Ini semua adalah sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Sekarang kita lihat. Untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan itu bisa dilakukan dengan uji makanan menggunakan indikator-indikator tertentu. Sekarang kita lihat di halaman 170 yang atas, di tabel itu dijelaskan berbagai jenis regen atau uji indikator ya. Jadi regen itu indikator uji makanan. Nah, ini beberapa jenis regen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Dalam tabel ini disebutkan ada bahan amilum, tepung ya. Amilum itu bisa dilakukan uji dengan regen Lugol atau kalium iodida. Kalium iodida ini berwarna oranye. Tetapi pada saat diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, larutan nanti akan berwarna jadi biru tua. Jadi kalau berwarna biru tua dia mengandung amilum. Yang kedua gula. Gula ini diuji dengan Benedict atau Veling A dan Veling B. Benedict ini berwarna biru jernih. Tetapi pada saat dilarutkan dalam larutan makanan yang mengandung gula, maka larutan tadi akan berwarna hijau, biru kehijauan, kuning, dan merah bata. Nah, perubahan warna tersebut itu menunjukkan adanya gula dalam makanan yang dibuat larutan tadi. Nah, yang ketiga, protein. Protein ini bisa diuji dengan milon atau bioret. Dan bioret ini berwarna biru. Kalau bioret ini dilakukan untuk menguji makanan yang mengandung protein,
maka larutan tadi akan berubah menjadi warna merah muda sampai ungu. Itu menunjukkan bahwa makanan yang diuji itu mengandung protein. Nah, ini praktikum uji makanan bisa juga anak-anak lakukan saat sudah tidak pandemi, sudah masuk sekolah bersama teman-teman, dan anak-anak lakukan di praktikum di laboratorium bersama guru-guru kalian. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk nutrisi yang keempat, yaitu vitamin. Nah, di sini di halaman 172 kita mulai. Vitamin itu merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi tetap diperlukan oleh tubuh. Untuk apa? Nah, vitamin ini berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua. Vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D ini dapat terbentuk jika kulit kita terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Sekarang kita lihat di halaman 173. Di sini ada jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Kita baca satu persatu, oke? Yang pertama, vitamin A. Vitamin A ini manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Vitamin A ini didapat dari susu, telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye, contohnya wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Nah, yang kedua, vitamin B. Vitamin B itu mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Didapat dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, vitamin C. Vitamin C ini membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C ini diperoleh dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, bayam, dan sari buah jeruk. Terus yang keempat, vitamin D. Vitamin D ini menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Dari mana? Dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Yang berikutnya, vitamin E. Vitamin E ini sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Didapat dari minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Yang terakhir, vitamin K. Vitamin K ini membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Dapat dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Kita lihat gambar di bawahnya. Buah dan sayur merupakan sumber vitamin bagi kita. Di sini ada gambar paprika warna merah, kuning, dan hijau, keren ya. Terus di sini ada sayur-sayuran, ada apa ini ya?
timun, sawi, kacang, ini ada terong. Nah, silakan dilihat sendiri. Nah, ini buah dan sayur adalah sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Terus anak-anak, kapan kita makan buah-buahan? Nah, ini kayaknya banyak yang salah ya. Nah, di sini di halaman 174 atas, buah-buahan itu mengandung serat, vitamin, dan fruktosa atau penyedia gula sederhana alami yang mudah diserap oleh tubuh. Apabila buah dikonsumsi 30 menit sebelum makan, sebelum makan nasi, penyerapan nutrisi dalam buah itu dapat lebih optimal. Kenapa? Karena insulin yang dihasilkan pankreas segera mencerna fruktosa secara perlahan, sehingga glukosa yang terserap dalam tubuh lebih cepat. Penyerapan vitamin pun juga lebih optimal. Nah, apabila buah dikonsumsi setelah makan, pankreas akan bekerja lebih berat untuk mengolah nasi dan protein yang ada dalam lauk pauk yang memerlukan waktu pencernaan berjam-jam. Mengkonsumsi buah juga dapat dilakukan setelah makan berat, tapi sebaiknya beberapa jam setelah makan, agar makanan yang sebelumnya masuk ke dalam tubuh itu sudah dicerna dengan baik, sehingga nutrisi dalam buah pun dapat terserap secara optimal. Jadi makan buah itu baiknya 30 menit sebelum makan nasi, bukan setelah makan. Oke anak-anak, bisa dipahami? Nah berikutnya, kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan beberapa gangguan dalam tubuhmu. Contoh, kekurangan vitamin C biasa banyak terjadi pada orang dan menyebabkan sariawan. Nah, banyak orang menganjurkan untuk makan buah-buahan seperti jeruk, stroberi, jambu biji, atau asam jawa, padahal nggak semuanya suka ya. Nah itu anak-anak, sebenarnya kalian bisa menyarankan alternatif makanan yang lain untuk mencegah sariawan atau mengobati sariawan. Dengan apa? Dengan melihat makanan-makanan yang mengandung vitamin C itu apa saja. Bisa dilakukan dengan sari buah jeruk. Nah, ini di halaman 175 di situ adalah uji kandungan vitamin pada buah. Yang dilakukan di sini adalah mengujinya dengan iodium, dan yang dilakukan pada sari buah macam-macam. Jadi sari buah stroberi, sari buah jeruk, sari buah apa silahkan. Dan hasilnya jika ditetesi iodium, yang paling cepat berwarna ungu itulah yang mengandung vitamin C lebih banyak. Nah, nanti silahkan juga ini bisa dipraktekkan anak-anak bersama temannya pada saat sudah masuk, atau dipraktekkan di rumah silahkan. Sekarang kita lihat nutrisi yang kelima, yaitu mineral. Tubuhmu itu memerlukan sekitar 14 mineral. Di antaranya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung karbon, jadi bisa dikatakan mineral dan air itu merupakan nutrisi anorganik. Nah, satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata banyak mengandung gizi ya, karena ada yang mengandung protein, lemak, mineral jadi satu, itu kalsium mengandung semuanya. Sekarang kita lihat 177. Gambar di sini adalah bahan makanan sumber mineral, telur. Nah, telur ini yang kedua susu, yang ketiga ini kacang-kacangan, dan yang keempat jeruk. Nah, makanan yang di sini adalah sumber mineral, tetapi masih ingat yang tadi,
Jeruk sama kacang dia juga sumber protein kita. Telur juga protein nabati, ya kan? Jadi semakanan itu sudah ada yang mengandung protein atau mineral dalam satu makanan. Oke, sekarang mineral itu fungsinya untuk apa, Bu? Mineral itu berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan kita itu dalam jumlah sedikit, tetapi ada juga yang dalam jumlah banyak. Sekarang kita lihat di tabel ini. Ini adalah mineral dan kegunaan serta sumbernya dari mana saja. Mari kita lihat. Yang pertama kalsium atau Ca. Dia gunanya adalah bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot dan kerja saraf. Bisa diambil dari telur, sayuran hijau dan kedelai. Yang kedua fosfor atau P. Membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Dia diperoleh dari daging, gandum, dan keju. Yang ketiga potasium atau kalium. Mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Diperoleh dari pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Sodium atau natrium ini menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Ini diperoleh dari daging, susu, keju, garam, dan wortel. Besi, bahan utama penyusunan hemoglobin dalam sel darah manusia. Ini bahan penyusun sel darah. Dari mana? Dari daging merah, kacang bayam, dan telur. Iodium atau I sebagai salah satu sumber hormon tiroksin pertumbuhan dan merangsang metabolisme. Diperoleh dari ikan laut dan garam beriodium. Seng ini menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Ini seng diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Itu adalah mineral. Untuk nutrisi yang terakhir adalah air. Pernah anak-anak melakukan olahraga siang hari? Atau nggak usah siang hari, olahraga, pelajaran olahraga. Setelah kalian melakukan olahraga, apa yang kalian rasakan? Haus, ya kan? Haus, berkeringat. Terus kalian akan minum air. Apa toh pentingnya air buat tubuh? Air sangat penting untuk tubuh menjaga kelangsungan hidupnya. Sekarang kita lihat, sel-sel tubuhmu itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Ya. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh manusia itu terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas. Nah, bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berkeringat, buang air besar ataupun buang air kecil, itu air keluar dari tubuh kita. Kehilangan air ini harus kita ganti dengan cara minum air secara teratur sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Tetapi kebutuhan air ini juga bisa tergantung dari berat badan kita, tidak paten 8 gelas per hari ini. Namun minum air itu bukan satu-satunya memasak sel-sel dengan air, enggak. Jadi bisa juga tanpa kita sadari makanan yang kita makan itu juga mengandung air. Contoh,
apel mengandung 80% air, daging mengandung 66% air. Coba kita lihat gambar di sini. Ini adalah presentasi air dalam tubuh kita. Kurang lebih 72% adalah air. Di mana? Paru-paru itu 92% air. Darah 82% air. Kulit 80% air. Otot 75% air. Otak 70% air, dan tulang yang paling sedikit cuma 22% air. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh tubuh kita 60-80% itu terdiri dari air. Jadi air sangat penting untuk tubuh demi kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Oke? Air itu dibutuhkan tubuh untuk apa? Pembentuk sel, cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, pembantu proses pencernaan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Jadi air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak bisa nahan lapar, nantilah makan. Tapi kalau air, kayaknya seharian nggak minum air, apa yang terjadi? Ya kan? Oke anak-anak, itu tentang nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi ada 6 ya. Yang pertama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Semoga kita selalu sehat dan bisa terpenuhi gizi yang cukup. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.